Sekarang sudah jam setengah 11 belum terus nopo terus nggih. Soalnya nggih lho nek soal terakhir nggih iman-iman mbok menawangi jin pun kita nggak susah menawang puasa insyaallah Ramadan insyaallah bulan Ramadan kita nggak tahu akan 1 bulan penuh apa enggak kan ya nggak tahu gitu. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur dalam ketaatan dan kulen kepada Allah. Nah, insyaallah mungkin panjenengan mulai pengakuan dari kamutan beki lalu putri bengi. Insyaallah panjenengan pada malam hari ini wonten jam hidangan insyaallah. Saking panjang-panjang jamaah sedaya insyaallah. Aja khawatir jaga sesuai ngelih para balikin suara kami. Wonten wae buku catatannya penuh dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Buku catatan kejelekan dihapus nanti Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu laras, itu benar, tidak bukan omong kosong. Ghanimatu majalis dzikri al-jannah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab soal itu. Manfaat buah atau hasil kita menghadiri majlis zikir, majlis selawat atau majlis taklim ini. Zikir itu juga untuk belajar. Kata lain dalam taklim itu nopo terhadap Nabi al-jannah surga. Insyaallah si wong sing sedap lampah atau yang sedap mendatangi majelis seperti mudah-mudahan pulangnya mendapat tiket masuk surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bukan itu saja, tapi kita mohon semuanya mudah-mudahan dimasukkan surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang datang dari rumah juga kita sering terangkan kalau kenapa jenenge laku maring tempat pengajian niat ngaji, terus setiap langkah Gustilah dicatat kebaikan. Setiap langkah Gustilah dicatat derajat di sisi Allah. Setiap langkah Gustilah dicatat penghapus pelebur dari dosa-dosa. Makanya nih menghadiri majelis seperti ini, mangkate akeh dosa, balike wis orang dosa nih. Maka ora doa apa-apa, baliknya penuh dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah itu mudah Allah menjadikannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru kita, kepada ulama kita, bapak kiai kita yang telah memberikan kita nasihat-nasihat yang sangat luar biasa, wabil khusus nasihat kepada kita untuk mengingat ini. Sebentar lagi kita kedatangan bulan Ramadan untuk mempersiapkan sing seneng baik. Dengan kedatangan bulan Ramadan, katanya tadi nopo akan nopo selamat nih bertemu surga, dijauhkan neraka dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah satu nasihat yang sangat berharga untuk kita. Mudah-mudahan kita semuanya sebelum datang bulan Ramadan kita sudah siap dengan bulan Ramadan. Apalagi yang dari kemarin 2 bulan yang lalu dari bulan Rajab kita mempersiapkan untuk mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan. Sya'ban juga untuk mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan, bulan kira-kira cukup apa untuk kita persiapan? Dari panjenengan untuk menjemput tamu agung kira-kira berapa hari? Sehari 2 hari cukup apa enggak? Tamu yang agung luar biasa ini. Tidak cukup. Seminggu kurang cukup. Sebulan kayaknya bagi tamu ini cukup. Di bulan Ramadan kita dianjurkan minimal ini 2 bulan menjemput kedatangan bulan Ramadan dari bulan Rajab. Ulama sering mengatakan persiapkan diri kita. Ini perdagangan Rajab Syahrullah ya untuk bulannya Allah. Rajab juga dikatakan bagi petani nandur siap-siap nih. Udah nandur dari bulan Rajab. Kemarin bulan Rajab wis pada nandur aku Pak Bu. Bu nandur. Nandur nopo? Untuk nandur pari, untuk rompok nih. Tapi nandur untuk persiapan panen bulan Ramadan. Nah, nandur kita bulan Rajab kemarin kita diajari oleh ulama memperbanyak istighfar kemarin bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban kita nandurin persiapannya nopo? Merawat. Nek petani ki merawat, nek duwe pari ya jenenge apa? Matun Daud beduli suket nyemprot. Men nopo? Parine selamat saking penyakit. Nah, esuk bulan Ramadan nopo? Baru panen. Umur pari sekarang 3 bulan atau 4 bulan? 3 bulan bisa panen Pak? Pari bisa. Sakit betul 3 bulan. Orang apa tani, pegawai KPU ini ya, Pak pedagang. Sampai pedagang juga dipersiapkan dari bulan Rajab kemarin.
Nek kepen keuntungan yang banyak dari bulan Rajab dipersiapkan. Bulan Rajab banyak tobat istighfar pada Allah. Di bulan Sya'ban perbanyak berselawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wis disiapkan kan Rajab istighfar, bertobat kepada Allah, dibersihkan Gusti Allah. Kemudian bulan Sya'ban dirawat, diperindah dengan Gusti Allah, dipernis, dipermak begitu dengan berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bulan Ramadan sudah nek duwe wadah, nek kita punya wadah kosong ini apa jenenge? Baskom Mas Ali, terus baskom nggih. Piring apa niku jenenge mangkok lah. Mangkok atau ember atau bokor ada seterusnya panjenengan duwe. Kira-kira panjenengan nek duwe ember agar nggo jukut banyu sing bening, kira-kira embernya kudu bersih apa kotor? Bersih. Nek panjenengan kepengin minum jut banyu tuk mengkali sing bening, embernya kotor disuwati banyu bening, kudu rumah dari apa? Kotor putek. Makanya kita wadah kita di hati dibersihkan dari wajah, dikosok karo sabun. Wis karo sabun menggunakan apa niku? Sing kaya beling niku, silk niki. Apa jenenge? Sing gosok wajah mikir ning gosok indang kuwi. Ah, rek lah. Sikat baja wae. Bar niku napa? Dibilas kali koyak. Nek wis ditulas dibilas, akhirnya napa ada? Bersih. Setelah bersih siap untuk dituangkan air yang jernih. Besok pada bulan seperti itu. Nah kita sudah mempersiapkan di bulan Rajab kemarin digosok, dibersihkan dan istighfar, bertobat pada Allah, nangis pada Allah. Bulan Sya'ban diisi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah tatkala bulan Ramadan datang tanpa dipaksa, harus dipaksa. Hati ini senang dengan apa? Kedatangan bulan Ramadan. Ini seorang mau dipaksa. Tapi sini bulan Rajab orang dikumbah, orang dikosok harus niku. Bulan Sya'ban dia jarang sholawatan, orang dikumbah. Kon seneng kalau bulan Ramadan kira-kira dipaksa apa orang? Kadang-kadang dipaksa. Wah Ramadan mandi. Ini dia hutan, sini Ramadan mandi. Pikirannya mana? Nek bulan Ramadan puasa ngawan aku gak kuat ke. Kudu rokok ke jam 12. Pikirannya mana? Karena apa? Wadahnya belum siap. Nek wadah udah siap bulan Ramadan, orang bakalan mendapatkan anugerah dari Gusti Allah. Padahal pada bulan Ramadan itu waktu penuh hadiah dari Gusti Allah. Malam pertama bulan Ramadan, Gusti Allah akan memberikan nadrah. Barang siapa manusia yang mendapatkan nadrah saking Gusti Allah, dia tidak akan diazab selama-lamanya. Berarti selamat satu neraka. Itu kapan Pak Bu? Malam pertama. Ini khususnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wong sing teka krungu bulan Ramadan ora seneng, kira-kira diwai bisa ora? Wong seneng be ora. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendengar kedatangan bulan Ramadan senang seperti yang diucapkan Bapak Kiai kita. Amin ya rabbal alamin. Seperti ini senang sih. Wong nanti melakukannya ini gampang. Nek seneng kalau mau melakukan itu gampang apa ora? Sampai sini pernah bojo. Sini bojo siki masih bojo aja pernah. Berarti suara bojo sini. Sing bojo siki sampai kan dulu pernah kenalan, pernah dekat sama seorang istrinya sekarang sampean kan pacaran lah ya. Bahasane panjenengan. Tapi jane pacaran ini apa sih Pak? Kayak ini. Boten ibu ini kok sisanya loh. Ibu ini gimana pacaran orang bapak kayak? Loh ini ibu berarti ini. Nah pacaran orang ini. Nah, nek wong pacaran itu, misalkan anak wong sing kecil dan sing kendel. Umahe pacare melewati dalan papengan lagi, melewati kuburan. Tapi karena senang kira-kira wani Pak. Wah, jujur ibu nih kan. Bapaknya wani orang Pak. Sing bojo sing bojo aja takon. Ada ora? Wani mesti. Karena apa? Karena senang. Nek kita seneng karo bulan Ramadan, esok bulan Ramadan mbok menawa pas terang, kayak duwe panas sepol. Nek puasa perang kayak insyaallah puasane wis bar zuhur rasane pahit mangkene kabeh.
kelihatannya abot ya Allah puasa gitu. Tapi nek seneng ringan apa? Ringan. Makanya apa? Sebelum datang bulan Ramadan kita minta ya Allah, mudah-mudahan kita pulang dari majelis ini hati kita dipenuhi dengan kecintaan seneng kali bulan Ramadan. Semien itu onten seorang alim ulama wali orang saleh jeneng asmipun namanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Najine mertas badan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Mertas badan wong ahli sunnah kudu ngerti karena apa? Habib ini ngarang kitab yang kita pasti di ngaji. Panjenengan dan ngaji Safina ngaji no biasanya. Wah, rata ngerti udah tetap ngaji dia. Ya Pak Yai, bapak-bapak sesepuh sudah tak ngerti. Biasanya bar Safina nih orang salah. Ngaji teng desa biasanya ngaji kitab sulam. Ya itu kitab sulam taufik, bukan taufik, taufik. Sulam taufik. Dan itu sih sekarang sih kan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ibu karangan itu kitab sulam taufik, kitab yang sangat luar biasa. Pertama tauhid, kemudian ada fikihnya, terakhirnya ada tasawufnya, masalah kitab yang kecil tapi luar biasa dia. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kenapa? Kemuliaan beliau karena ikhlasnya beliau, karena bersih hatinya beliau, karena niat yang mulianya beliau mengarang kitab sulam taufik menjadi berkah. Dunia se-Islam mesti paham lah ya, ngaji perang itu. Kalian tahu enggak kajian atas badan? Amalan beliau itu setiap hari nopo. Beliau itu mengamalkan selain dari amalan yang mulia ini, banyak amalan dia. Beliau amalannya setiap hari mau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pimpinan. Atas badan. Abendina ora tolak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ping selawe ewu. Kajian saged sedina selawe ewu. Abot apa ringan? Abot karena kajian orang senang kali la ilaha illallah. Hati-hati nih, padahal nek wong sing meninggal tanpa la ilaha illallah bahaya. Makanya gudune kok seneng kali la ilaha illallah. Beliau tuh seneng, makanya selawewu 25.000 ringan gampang bagi beliau la ilaha illallah sedina. Apa kalau kowe kok orang takut. Bar la ilaha illallah beliau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan selawewu la ilaha illallah selawewu, sholawat selawewu, kemudian Allah selawewu. Itu tiap hari nggak pernah lepas. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah beliau itu sebelum datang bulan Ramadan, Pak Bu, sebelum datang bulan Ramadan, beliau selalu mengumpulkan keluarganya, anaknya, istrinya, bahkan pembantunya itu yang khidmah pada beliau itu dikumpulkan. Makanya kita khidmah kepada wong saleh niku napa beruntung tetap dipikirkan nang mereka. Dipikirkan apa nih? Urusan dunia semua mereka dipikirkan, urusan akhirat lebih dipikirkan lagi oleh mereka. Seperti kita kemarin contoh orang Yahudi, anak kecil Yahudi sing khidmah mari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mati be diparangi nek Kanjeng Nabi diselamatkan menuju Islam selamat. Maka orang khidmah paling soleh beruntung. Banyak orang-orang soleh, orang mulia karena khidmah mereka kepada orang-orang soleh, pada guru-guru mereka. Ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengumpulkan keluarganya, anaknya, istrinya semuanya kumpul. Ditakoni, ini sebentar lagi bulan Ramadan akan datang. Apa yang kalian persiapkan? Apa yang kalian niatkan pada bulan Ramadan? Nah, ini pelajaran untuk kita. Hadiah atau sangu yang kita bawa pulang dari sini apa? Niat apa yang akan kita niatkan pada bulan Ramadan nanti? Ini orang-orang soleh kita, orang-orang leluhur kita, orang-orang tua kita terdahulu ngajari kita niat seperti ngajari Fatihah. Niat bulan Ramadan mau apa? Nih. Terus anaknya mengatakan, ya Abah, saya bulan Ramadan ini akan niat setiap hari saya akan khatam Al-Quran. Yang lain, saya meniat pada bulan Ramadan ini akan menghatamkan kitab Imam Bukhari, hadis Sahih Imam Bukhari. Ya Pak, saya bulan Ramadan ini akan menghatamkan kitab Minhajul Talibin Imam Nawawi. Ya Pak, sini ini saya akan bersedekah, saya akan ini semuanya.
Terus anaknya tanya, ya bah, apa udah tanya sama kita nih, datang bulan Ramadan mau ngapain? Abah sendiri bulan Ramadan di mana? Jawabannya Abdullah bin Husain bin Tahir begini, wahai anakku, bulan Ramadan tahun ini sama saya dengan bulan Ramadan kemarin. Anaknya bingung gimana nih? Abah nanya kepada kita biar semangat, bulan Ramadan mau apa, aku apa sama kata kemarin. Iya sama gimana Abah? Ya sama, karena apa? Setiap bulan Ramadan saya ini sudah nggak punya waktu yang saya akan isi untuk ketaatan. 24 jam kata Habib Abdullah bin Husain Tahir sudah terisi dengan jadwal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa? 24 jam. Udah nggak bisa diisi lagi dengan apa lagi, taatan apa lagi. Udah nggak ada. Sampai bilang, apakah di antara kalian ada memiliki waktu yang kosong? Saya sewa. Seperti itu. Karena apa? 24 jam sudah tertib diisi dengan ketaatan untuk baca Al-Quran, untuk mengajar, untuk nafkah, untuk membantu orang, sedekah dan sebagainya. 24 jam. Terus kita apa yang kita persiapkan nanti pada bulan Ramadan? Mulai saat ini kita berlatih. Berarti untuk apa? Niat mengisi bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Saya niatkan pada bulan Ramadan ini kepengin 1 bulan khatam 1 kali. Itu harus ada niat. Karena apa? Pentingnya niat. Kata Imam Al-Bustami kalau tidak salah mengatakan, man fatha babaniyah fatalla alaihi sab'in min bab taufiq. Barang siapa yang membuka bab niat, maka akan Allah kasih 70 taufik. Niat dulu. Kalau kita pertama niat pada bulan Ramadan akan menghatamkan 1 Al-Quran, insya Allah akan Allah kasih taufik pertolongan. Gampang. Panjenengan pernah enggak 1 bulan Ramadan khatam 30 juz? Pernah? Alhamdulillah. Ada yang belum pernah seumur hidup ini sampai umur 20 tahun, apa 25 atau 30 atau bahkan 40, belum pernah menghatamkan 30 juz dalam sebulan. Ada. Misalkan ada nih, mungkin tahun terakhir panjenengan atau bulan panjenengan ini niat untuk apa? Bisa menghatamkan 30 juz pada bulan Ramadan. Gampang Pak, Bu. Bagaimana caranya? Kita kasih jadwal ini, misalkan bulan Ramadan misalkan 30 hari, Al-Quran sejumlah 30 juz. Berarti setiap hari kita harus membaca 1 juz. Kalau kita istiqomah 1 juz, nanti pada bulan 30 Ramadan khatam kita 1 Al-Quran. Terus dalam 1 hari kita bisa pecah lagi. Dalam 1 hari 30 juz itu kalau Quran yang sekarang ini, kalau Quran model pojok tahu ya, yang di setiap akhir itu ada ayat. Nek Quran zaman dulu kan ayatnya nyambung ke halaman berikutnya. Nek Quran yang pojok biasanya 1 juz itu 10 lembar. Nah gampangnya Paul, 10 lembar itu segila kira-kira sakit menguatan. Entengnya Paul, kita bagi 5. 10 bagi 5 berapa? 2. Nah setiap sholat fardu, setiap habis duhur rong lembar, bar asar rong lembar, bar maghrib rong apa loro? 2 lembar wis rong bingung. 2 lembar. Sapa tulisan. Bar isya pinten? 2 lembar. Bar subuh pinten? 2 lembar. Jadi berapa? 10 lembar. Panjenengan sekira berarti baca 1 juz. Itu 30 hari berarti langsung khatam 30 juz. Saya lebih semangat lagi. Saya kepengen niat bulan Ramadan ini saya harus 2 kali khataman Al-Quran. Kira-kira bisa Pak? Semuanya bisa khataman. Panjenengan dolanan mobil aja sehingga berapa jam? Sebulan bilang jam itu. Panjenengan buka Facebook, buka WhatsApp, buka Instagram sehingga berapa jam? Senang sebel apa abot? Enteng gampang nih. Sebenarnya apa panjenengan buka kayak gue enteng gampang, orang mikir pakai mentek bobo. Karena apa? Senang. Nah intinya senang. Besok baca Al-Quran pertama dengan rasa senang di situ. Engkau rasanya enteng. Gitu. Padahal bacaan sing paling mulia, bacaan sing paling manfaat itu Al-Quran. Tidak ada yang lain. Panjenengan baca paham ora paham diganjarkan Gusti Allah. Dulu Al-Imam Abu Hanifah kalau tidak salah mendapat
bisikan, minta, ya Allah, amalan apa yang paling Engkau cintai, yang paling cepat sampai kepadamu, yang paling Kau pasti dikasih ganjaran? Baca Al-Quran. Terus tanya, dengan paham atau tidak? Baik dengan paham atau tidak, baca Al-Quran, bacanya banyak sukai Al-Quran. Besok pada bulan Ramadan jadikanlah Instagram, WhatsApp itu nih ganti Al-Quran. Kajian oleh dolan iku orang masing larang. Sing larang dari kajian itu agar kepengen mendapat kemuliaan apa enggak? Baca Al-Quran sit, konek bosen, bukalah. Kok dolan terserah kajian. Tapi kajian itu jadwal. Nek rong kepengen 1 bulan 2 khataman, kepengen caranya gampang. Sedina berarti kudu rong jus berarti 2 jus ya, aja rong jus mana salah mana kok. 2 jus sedina. Berarti berapa lembar? 20 lembar. 20 dibagi 5 berapa? 4. Berarti setiap habis sholat, ya bisa seorangnya sholat 2 lembar. Setelah sholat 2 lembar. 5 kali maka 2 jus. Anak sing semangat lagi, saya niat bulan Ramadan tahun ini harus khatam 3 kali Al-Quran. Kira-kira niku sakit nol panjenengan? Nek jenenge wong lanang kudu niat sing luar biasa. Kepen bojo be nopo? Belum kerja. Nih syaratnya kok bojo aku kudu mahar sekian juta. Kira-kira duit ora sanggup ora? Banting tulang, resi keringet gelem mesti wong iki. Kenapa? Senang. Nah, nek bulan Ramadan kepengen 10 kali khataman gampang, ringan. Imam Syafi'i panjenengan tos dalam 1 bulan Ramadan beliau mengatakan berapa kali? 60 kali. Berarti sehari 2 kali khataman. Dari juz awal sampai 30 juz. Enggak perlu baca qul huwallahu ahad keluar ya. Tapi nopo? Dari Fatihah sampai An-Nas baca kabeh. Sedina 2 kali khataman. Itu siapa? Imam Syafi'i. Kok bisa? Ya bisa. Karena apa? Dia cinta. Dengan cinta istiqomah, Allah kasih karamah. Allah kasih berkah dalam umurnya. Allah kasih berkah dalam waktunya. Waktunya beliau 1 menit, mungkin bagi kita bisa 1 hari. Karena apa? Istiqomahnya beliau, mujahadah beliau, karena cintanya beliau. Imam Syafi'i. Pada zaman sekarang masih ada ya manusia seperti itu bisa menghatamkan 1 hari 2 khataman dalam bulan Ramadan? Masih ada nggak kira-kira? Masih banyak. Salah satunya alhamdulillah kalau tidak salah guru kita minimal itu sehari juga 2 khataman. Jadi sebulan bisa 60-an beliau lebih. Karena beliau punya halakoh hizib Al-Quran, baca Al-Quran setiap 4 hari khatam. Itu yang bareng-bareng. Yang sendirian sendiri wallah. Karena apa? Ini tanduran atau panennya wong mukmin seperti pada bulan Ramadan. Baca Al-Quran, cinta terhadap Al-Quran. Karena ada Al-Habib Idrus bin Umar bin Al-Habsyi. Dulu itu setiap bulan Ramadan beliau mendapatkan futuh yang baik. Bulan Ramadan kemarin mendapatkan futuh dari Allah Ta'ala. Bulan Ramadan ini futuhnya lain dari Allah, kasih ilmu yang laduni dari Allah. Terus dan terus. Itu Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi pada bulan Ramadan. Ada Al-Habib yang lain setelah bulan Ramadan, tatkala beliau membaca Al-Quran, air lidahnya, air liurnya, kalau dia membaca akan terasa seperti air madu. Ada Al-Habib lagi yang lain, jangan saya Jamalulain. Beliau setiap membaca Al-Quran, setiap membaca huruf ayat itu, setiap 1 huruf, setiap 1 ayat, beliau mendapatkan ilmu lagi. Ayat berikutnya mendapatkan kelezatan yang tidak dia dapat dari kelezatan tatkala membaca ayat sebelumnya. Ayat yang seterusnya beliau mendapatkan kelezatan lain dari yang dibaca kedua. Seperti itu. Itulah orang-orang mulia, orang-orang soleh yang Allah kasih anugerah pada bulan Ramadan. Apakah kita bisa seperti itu? Bisa tidak? Bisa. Sebelum datangnya kiamat, anugerah seperti itu bisa. Kecuali kepengen jadi Nabi dan Rasul, tidak bisa. Terus ditutup. Kepengen mendapatkan anugerah seperti orang soleh, bisa. Seperti ini apa? Menjahada fina lanahdiyanna subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh berusaha mujahadah, kepengen mendapatkan anugerah dari Allah sampai kepada Allah, sungguh-sungguh, kata Allah Ta'ala, lanahdiyanna. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dia tanya tentang Pak Yai, dia ini ahli nahwu itu dalam kalimat lanahdiyanna itu ada huruf taukid, nun taukid dan lam taukid dan nun taukid. Itu apa? Sungguh, mesti, yakin,
bahasa ini yakin sung. Nah, aku juai. Nah Gusti Allah. Lanah dianna akan kami tunjukkan sung jalan. Nah kita kepengen ya mereka orang soleh, tapi sungguh-sungguh ya, bukan sungguh-sungguhnya. Nah saya niat. Ini nggak ada. Tapi sungguhnya niat. Nek himatul rijal, jenenge himahnya seorang laki-laki itu apa? Katanya tuh dirujibal, bisa menghancurkan gunung. Nah ini himahnya seorang laki-laki apa? Besok sebelum Ramadan minimal saya harus bisa khatam 30 juz 2 kali dalam bulan Ramadan. Ada lagi, kansanya 2 kali, saya 3 kali. Saya harus dijadwal langsung. Niat dijadwal. Nah udah Allah kasih niat, Allah kasih pertolongan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan Allah, amin ya rabbal alamin. Ini persiapan pada bulan Ramadan. Kita sebenarnya mau baca ini kitab Al-Idhkar, tapi karena waktunya berhubungan. Jam berapa ini? 6 menit lagi. Jam 11. Mau siap lanjut apa enggak? Sudah jam 2 ini. Panjang siap tapi itu baru siap. Insya Allah nih, baca sedikit ya. Jangan ini tinggal sedikit ini. Kita baca tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini. Nah, karena kita tadi kepancing oleh Bapak ya, alhamdulillah persiapan besok bulan Ramadan ini. Nah, yang penting apa besok? Perbaiki niat, perbanyak niat yang soleh dalam kedatangan bulan Ramadan. Niat sing kathah, niat sing apik-apik. Aja niatnya apa? Aku bulan Ramadan akeh mercon sing akeh. Aku bulan Ramadan akeh blong-blongan. Aku gak belum nonton, oh iya ya, jalan-jalan harus subuh ya rame. Jangan. Itu sia-sia itu. Karena apa? Waktu bulan Ramadan setiap detik itu lebih berharga. Di situ ada apa? Satu malam lebih utama ketimbang alf syahr. Berapa? Kalau min alfi syahr. 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Kurang lebih 80-an tahun di bulan Ramadan. Hati-hati iman. Setiap detik, setiap menit kita nih bulan Ramadan mengamalkan ayat sunnah digajar ayat mengamalkan wajib. Kalau kita mengamalkan wajib akan Allah gandakan 700 kali sampai sekehendak Gusti Allah pada bulan Ramadan. Banyak keutamaan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca sedikit dari mendapatkan keberkahan dari Imam Al-Haddad mengarang kitab ini. Kita bisa dulu tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafabihi wa bi'al fidar amin ila anqal. Lima yang khidmah ini siap-siap nih. Sebentar lagi selesai kita akan masuk makan. Panjenengan kasih makan cepat lagi. Makan panjenengan kayak harus sekilo wis tak ganti kanan kiri maju mundur orang aja. Mungkin begitu. Hari ini nopo hidangan istimewa khusus karena apa? Akhir sana nih. Siap nih? Tenang mas, tenang saja, dikasih makan, dikasih minum, kasih kopi enggak mas? Kopinya apa ora? Loh kok ora? Oh, jadi semalam kopi ora enak cocok jarene. Wis paling anak mami ada wedhuse mas, Pak. Insyaallah. Diberikan kecil-kecil nih, dan sedulur-sedulur mereka yang masak, masya Allah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita teruskan nih keutamaan umat Nabi Muhammad. Ini tatkala Nabi Musa sedang apa? Berbicara, tanya jawab kali Gusti Allah. Nih, qala ya Rabbi inni ajidu fil alwah ummatan yasumuna laka syahr Ramadan fatughfar lahum ma kana qabla dzalik faj'alhum ummati. Qala hum ummat Muhammad. Tatkala Nabi Musa sedang membaca alwah, lembaran kitabnya beliau, kitab Taurat, Nabi Musa menemukan sifat-sifat di dalam lembaran itu. Salah satu umat yang diberi baca, ya Allah, saya melihat nih ada satu umat mereka berpuasa pada bulan Ramadan, pas banget gitu. Pada puasa bulan Ramadan. Ya Allah, saya melihat mereka berpuasa pada bulan Ramadan saja 1 bulan. Engkau ampuni dosa mereka yang telah lewat. Jadikanlah umat ini sebagai umatku. Ini ada umat, kata Nabi Musa, dikasih tugas ibadah puasa bulan Ramadan kok enggak setahun penuh, enggak sebulan kok. Puasa sebulan pada bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ini memang benar. Hadis lebih banyak mengutamakan bulan Ramadan. Sing bulan puasa bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, setahun yang telah lalu, dan bahkan tahun yang berikutnya. Dalam sebuah riwayat seperti itu. Enak apa ora puasa bulan Ramadan?
Ini kita puasa sebulan diterima Nabi Allah, dosa setahun yang telah lewat diampuni dosa Nabi Allah. Kira-kira dari bulan Ramadan tahun kemarin sampai sekarang kita berbanyak berbuat dosa masuk kepada Allah apa enggak? Kata nih, ya baik dosa kecil, dosa gede itu kata. Nah, dengan datang bulan Ramadan, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan yang lain, nah itu akan buka akan jadi penghapus. Makanya puasa ini niat. Sing tahun ini sing puasanya masih bolong-bolong, niat tahun ini mudah-mudahan kita puasa penuh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi Musa melihat keutamaan umat ini, dia mengatakan, ya Allah, jadikanlah umat ini untuk umatku. Nabi Musa kepengen di umat sing di eman Nabi Musa seperti itu. Allah mengatakan, hum umat Ahmad. Enggak ya Musa, mereka itu adalah umat kekasihku Ahmad. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebenarnya kan kata Muhammad, Ahmad, banyak banget. Salah satunya Ahmad. Kemudian Nabi Musa mengatakan lagi, qala ya Rabbi, ini ajidu fil alwah umatan yuhajjuna lakal baitul haram la yaduna minhu wataran ya'ujuna bil bukai ajijan wa yadujuna bi talbiyah dujijan faj'alhum ummati. Ya Allah, saya melihat di lembaran kitabku ini ada satu umat yang mereka berhaji karena Engkau, mendatangi Baitullah karena mengharap ridho Engkau ya Allah. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka angan-angankan, kepil apa enggak, tapi berhaji hanya kepada Engkau ya Allah. Kemudian mereka datang dengan menangis, mengharap kepadamu, dan kemudian mereka berteriak-teriak dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, jadikanlah umat ini sebagai umatku. Kata Allah Ta'ala, umat Ahmad. Tidak ya Musa, mereka adalah umat kekasihku Ahmad. Tidak, ini bukan umatnya, tetapi umat kekasihku. Coba teman tidak kita ini, apakah di antara kita ini kira-kira tatkala mau dilahirkan jaluk Allah, ya Allah, jadikanlah saya sebagai umat Nabi Muhammad. Ada apa enggak? Tidak ada kayaknya. Berarti kita semuanya apa? Manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala dijadikan menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syukurilah kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa ini. Dengan apa? Dengan kita sungguh-sungguh mengikuti sunnah beliau. Kita di zaman akhir ini banyak sekali yang meninggalkan sunnah Nabi. Kita tahu semuanya pernah ngaji mondok, ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi, tapi apa? Tidak diamalkan. Dulu ada bibirnya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini pada zamannya tergolong dijuluki Abadillah. Yang namanya Abdullah, yang alim, faqih, saleh, ulama, aulia ini. Ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pamannya. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kemudian Abdullah bin Ahmad bin Sodan, satunya Abdullah bin Sabah, saya lupa. Ini ada 4 Abadillah. Pada zaman sahabat ada 4 Abadillah ada juga. Ini ada bibirnya Al-Habib Abdullah bin Yahya. Ini mengatakan, ya Abdullah, andaikan engkau melaksanakan sunnah Nabi masuk WC, ini sunnah Nabi masuk WC, kalau engkau amalkan, istiqomahi, maka akan di hati kamu akan muncul cahaya. Itu sunnah Nabi. Sunnah masuk WC yang bagi kita sepele, tapi bagi Allah Ta'ala tidak ada yang sepele kalau kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Andaikan engkau melaksanakan sunnah Nabi, walaupun masuk WC itu sunnah Nabi, akan muncul hati kamu satu cahaya. Keluar WC sunnah Nabi, cahaya. Di dalam WC sunnah Nabi, cahaya. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka hatinya penuh dengan cahaya. Makanya orang yang paling banyak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW adalah orang paling mulia, paling bercahaya umat. Seperti siapa? Seperti pengarang kitab ini, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dia mengatakan sebelum meninggal, alhamdulillah saya berharap pada Allah, saya telah melaksanakan semua ini. Nggak ada, semua sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mendapatkan gelar yang anugerah yang sangat luar biasa. Kemudian kata Allah Ta'ala, fama tutihim ala dzalik. Kata Nabi Musa, ya Allah, kemudian apa yang kau berikan kepada umat Ahmad tatkala mereka haji? Allah menjawab, aziduhum maghfirah. Saya tambahkan kepada mereka, orang-orang yang haji mabrur adalah ampunan dariku, wa asfa'ahum fiman wara'ahum, dan saya kasih untuk mereka syafaat bagi orang-orang keluarga mereka. Enak apa enggak? Ini khususnya Nabi Muhammad.
Berarti kalau khusus yang ada yang Nabi Musa baca ini tidak Allah kasihkan kepada umat-umat sebelumnya. Kemudian qala ya Rabbi ini ajidu fil alwah ummatan sufaha qalilatun ahlamihim ya'lifuna al-bahaim wa yastaghfiruna min ad-dunub yarfa'u ahaduhum al-luqmah ila fihi fala tastakiru fi jawfi hatta yughfar lahu yaftahtiha bismik wa yakhtimuha bihamdik faj'alhum ummati. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, Allah, saya menemukan di lembaran kitab saya ini, kitab ini ada salah satu umat yang kebanyakan umatnya itu tidak paham, tidak memiliki ilmu, sedikit bodoh seperti kita ini. Kemudian yang pandai, yang cerdik juga sedikit. Mereka kerjaannya sehari-hari apa? Nyari rumput, dikasihkan pada binatang ternak mereka. Akan tetapi mereka suka meminta ampun kepada-Nya. Ini Nabi Musa baca ini. Kemudian di antara mereka tatkala mengangkat atau mengambil satu suap makan, dimasukkan ke mulut mereka, makanannya dikunyah sebelum makanan itu sampai ke lambung mereka, ke mana ini? Pencernaan waduknya. Belum sampai ke situ, dosa-dosa mereka telah Mu'ampuni ya Allah. Karena apa? Saya melihat kata Nabi Musa, sebab mereka tatkala mau makan menyebut nama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan. Kemudian setelah selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amana wa sakana wa ja'alana muslimin. Jadikanlah mereka umat ya Allah. Ya, jadi kita kalau makan dengan mengucap pertama dengan bismillah. Setelah makan alhamdulillah, kita ngunyah, yang kita kunyah belum sampai ke perut, dosa kita diampuni. Enak apa Masku? Mangan yang hukumnya tadi, hukum pertama adalah mubah, makan itu. Tapi kalau kita ikuti dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, menjadi apa? Pengampunan dosa kita. Makanya nanti sebelum makan bismillah dulu ya. Setelah makan alhamdulillah. Karena apa? Ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mengatakan, waj'alhum ummati, jadikanlah itu ya Allah umatku, yang makan saja aku ampuni dosanya. Kata Allah, hum umat Ahmad, mereka adalah umat Nabi Ahmad bin Muhammad. Tidak bisa, ini bukan untuknya. Kita mau teruskan, tapi sudah terlalu mana, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah kita teruskan kajian ini pertemuan yang datang. Insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan yang lebih aman, lebih nikmat, lebih berkah dan lebih tentram. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebenarnya. Sekali lagi kami pribadi, selama kami mengadakan acara ini, kalau ada tutur kata yang tidak berkenan dan keluarga saya, keluarga kami ini yang tidak berkenan, untuk panjenengan jamaah yang hadir atau tetangga-tetangga kami, dengan adanya rutin ini mungkin terganggu dengan suara yang keras atau dengan suara tadi, kalau yang terganggu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta ikhlasnya yang sebesar-besarnya. Kulun agung pamiten para hadirin jemaah. Maafan boten Singapura boten lahir batin nggih. Bagi tetangga-tetangga atau muslimin yang lain yang merasa terganggu, yang merasa terganggu atau merasa tersakiti dengan apa yang kami lakukan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum datang Ramadan, kita saling memaafkan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan kita banyak-banyak berterima kasih kepada teman-teman, kepada jamaah yang selalu mau berjuang bersama kami, mengadakan rutinan ini, baik fisik, tenaga atau pikiran ataupun harta. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang antum semuanya korbankan diterima oleh Ta'ala, dan mudah kita semuanya digolongkan menjadi pembantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembantu syariat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi, kalau kita nempel, ngintil, rewangi wong mulia mesti wong mulia. Panjenengan ngerti nek panjenengan pernah mondok Pak Yai mesti duwe sing ngintil, sing gawa tas ngono apa.
Lek sing kiai kira-kira melu ruangan khusus undangan apa ora? Melu kendaraan mobil barang karo kiai ini apa ora? Bar kalau kita ngintil rewangi hikmah kepada syariat Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita takut kanjeng Nabi nunggal kok kita melu kunjungan kanjeng Nabi. Kita selalu mimpi di belakang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lewat guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafid dan Allah panjang umur beliau dan kemuliaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membahagiakan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan semua hajat, cita-cita, keinginan dan anak-anak beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau dijadikan hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah Taala, jadikan qad miftahul khairul ummah qad mughlaqus syarril ummah. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita tujuan apa ya, sejarah kita apa? Ngintil mulia, ngintil kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkanlah sunnah Nabi Muhammad pada diri kita pribadi masing-masing. Hidupkanlah sunnah Nabi Muhammad SAW pada istri kita, anak kita, di dalam rumah tangga kita. Hidupkanlah sunnah Nabi Muhammad SAW di sekitar lingkungan kita. Besok bulan Ramadan, setiap sunnah yang kita laksanakan anak Allah nilai sangat tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar. Sekali lagi kita, mohon maaf saya agak lupa. Kita doakan, alhamdulillah pada hari ini ada yang akikah untuk kita boleh 2 kambing. Pertama putranya Mas Dian Aisyah binti Dian, yang kedua siapa namanya, Jihan binti Fatihin. Mudah-mudahan diterima akikahnya dan mudah-mudahan besok dijadikan tunggangan yang indah, yang nikmat pada hari kiamat. Insyaallah mustaqim ala hadiniah wa sallallahu. Dan mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita semuanya, wal al-Fatihah. Dan kita ingatkan pada teman-teman jamaah semuanya yang datang ke sini, tekannya nganggo sandal, baliknya nganggo sandal, aja ditinggalin yuk. Sering kita menemukan sandal ketinggalan, panjenengan aja khawatir sing tekan kene wonge apik kabeh. Ora bakalan tekam ini baliknya nganggo sandal loro, ora bakalan insyaallah. Sering kita menemukan sandal ketinggalan, mana? Panjenengan aja khawatir, aku tinggal berdiri sandalnya mungkin ketutup, mungkin ketendang. Aslinya ada di sini, masih ada. Kalau yang pernah merasa ketinggalan sandal, di sini masih ada 1, di sini ada 2. Eman, panjenengan ini sandalnya aja khawatir. Sing teka min majlis, insyaallah wong mulia, wong saleh kabeh, wong apik kabeh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarihil ardh. ومن عليهم ظفر العارفين ولقد أشارت للنعت من أوصفته القلوب تهيج الأجانا والله أثنى عليه فما يساوي القلوب منه يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد جاء للمتيه صفات ربنا وهدانا وإذ لززنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا بالواحد الأحد عليه إلهنا متواصل بمن إله دعانا وفتله وحبيبه وصفيه زين الوجود به الله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخلنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تأخذ ربي إن أخطأنا واصرف بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضلك منك طلعت أحمدين في بهجة العين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبل من ودع ومن والانا والمحسنين من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والساعين في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجعناك فحقق سعلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجل المرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت له الصفاء وصانا
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita bayangkan, kita berikan ucapan salam dan salat ini kepada Nabi Muhammad SAW pada Syaban ini sebelum bulan Ramadan. Kita yakin 100% Nabi Muhammad mendengar dan akan menjawab kita. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalahu rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasul ajma'in. Amin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum kita tutup ini pulau subuh panjenengan, kita makan bareng-bareng. 5-5 makan kita. 5-5. Panjenengan bikin kelompok 5-5. Nek mam bareng itu setelah riwayat tidak akan dihisab besok pada hari kiamat. Nek kalau panjenengan mam apa dengan itu dihisab. Itu rezeki yang kita makan halal, boleh teh halal atau ora. Berkuih apa. Tapi kalau makan bareng itu tidak akan dihisab. Contohnya saya balas itu apa? Nabi Ibrahim alaihissalam setiap hari kalau makan pasti berkata. Mas Tony nanti. Kita bikin kelompok kembali. Jangan rasa jijik sama teman lain sekelompok. Karena apa? Akhlakul mukmin dawa. Bekasi mukmin itu Sabar baik. akan membuat kita Sama-sama. Lagi pas 5. Ya